Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Zahra Maisa. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Self-Compassion dan Loneliness pada Perempuan Dewasa Awal yang mengalami fatherless. Yang pertama saya akan bahas yaitu latar belakang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023. Lalu, menurut data dari United Nations Children's Fund atau UNICEF pada tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Hal ini disebabkan karena biasanya saat perceraian terjadi, anak lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Dikarenakan anak biasanya merasakan bahwa ibu lebih dapat mengurusnya dibandingkan ayahnya. Kecuali ibu dinyatakan tidak kompeten. Menurut Lerner, kehilangan peran ayah juga menyebabkan seorang anak pada masa dewasa akan merasakan kesepian, kecemburuan, dan kedukaan. Menurut Neff, Kirkpatrick, dan Ruth, bahwa perjalanan dalam suatu keluarga seperti adanya dukungan dan perilaku orang tua pada anak akan berpengaruh pada peran menumbuhkan self-compassion dalam dirinya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa orang tua memang menjadi role model bagi anaknya. Jadi ketika menghadapi masalah, kegagalan, penderitaan, seseorang akan cenderung akan menirukan dari apa yang diperlihatkan oleh orang tuanya. Menurut Erikson, 1968, ada tahap psikososial yang dilalui pada masa dewasa awal, yaitu tahap intimasi versus isolation. Pada tahap ini, individu akan berusaha dapat mewujudkan intimasi dengan menjalin hubungan dengan orang lain, seperti kekasih, suami, istri, ataupun sahabat. Dan bila individu tersebut tidak dapat mewujudkan intimasi, maka ia akan merasa terisolasi dan pada akhirnya tidak adanya hubungan sosial dengan orang lain dan membuat individu menjadi merasakan kesepian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kajian literatur. Yang pertama, kajian literatur self-compassion. Self-compassion yaitu mempunyai rasa keterbukaan dan tergerak pada penderitaan yang dialami oleh diri sendiri, memiliki rasa kepedulian dan kebaikan terhadap diri sendiri, memiliki pemahaman dan sikap tidak menghakimi terhadap kekurangan dan kegagalan, dan mempunyai kesadaran bahwa pengalaman seseorang merupakan bagian dari pengalaman manusia pada umumnya. Ada 6 aspek pada self-compassion, yaitu yang pertama ada self-kindness dan self-judgment. Self-compassion terdiri dari sikap mengasihi yang tinggi dan sikap menghakimi diri yang rendah. Mengasihi diri dilakukan dengan sikap yang lembut, ramah, pengertian, dan adanya dukungan yang penuh pada diri sendiri. Lalu yang kedua, adanya common humanity versus isolation. Self-compassion terdiri dari memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi dan sikap ataupun pemikiran bahwa ia menjadi terisolasi saat mengalami kegagalan ataupun penderitaan yang rendah. Kemanusiaan yang tinggi mempunyai pemikiran dan kesadaran bahwa manusia tidak sempurna, kegagalan ataupun penderitaan merupakan hal yang dapat dirasakan dan dialami oleh pada manusia umumnya. Yang ketiga ada mindfulness versus over-identification. Self-compassion terdiri dari memiliki mindfulness yang tinggi dan tingkat over-identifikasi yang rendah. Mindfulness yang tinggi ditunjukkan dengan bagaimana pemikiran individu saat mengalami kegagalan tanpa menjadi terlalu sibuk pada memikirkan tentang penderitaan ataupun kegagalannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan kajian literatur loneliness. Menurut Russell, 1996, loneliness merupakan adanya kepribadian yang dinamis dalam individu dari sistem-sistem psikosifik yang dapat menentukan karakteristik perilaku dan berpikir.
dan juga adanya rasa keinginan individu pada kehidupan sosial dan kehidupan lingkungannya. Dengan dirasakannya depresi yang ada dalam gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih, murung, tidak bersemangat, merasa tidak berharga, dan berpusat hanya kepada kegagalan. Ada 3 aspek pada loneliness, yaitu yang pertama, aspek personality. Pada aspek personality, dapat diketahui bahwa kepribadian individu dari sistem-sistem psikosifik yang menentukan karakteristik perilaku dan berpikir. Yang kedua ada social desirability, yaitu adanya keinginan kehidupan sosial yang disenangi individu pada kehidupannya ya di lingkungannya. Yang ketiga itu depression, yaitu adanya tekanan dalam diri yang mengakibatkan terjadinya depresi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama itu partisipan penelitian saya yaitu berjenis kelamin perempuan. Mengapa saya mengambil hanya perempuan saja? Dikarenakan biasanya perempuan lebih berpengaruh saat ditinggalkan oleh ayahnya dibandingkan lelaki. Karena pada anak perempuan dampak negatif ketidakhadiran ayah lebih serius dibandingkan lelaki dikarenakan sosok ayah merupakan sosok lelaki pertama di kehidupan anak perempuan yang membuat anak perempuan menjadikannya ayah sebagai sosok panutan. Tetapi apabila ayah tidak mempunyai peran dalam hidup anak perempuan, hal itu dapat membuatnya menjadi sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, itu berusia 18-25 tahun, orang tuanya bercerai dan hanya tinggal dengan ibu. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu alat ukur skala self-compassion menggunakan alat ukur the self-compassion yang dikembangkan oleh Neff. Lalu yang kedua, alat ukur skala loneliness menggunakan alat ukur UCLA Loneliness Scale yang dikembangkan oleh Russell. Yang ketiga, pengambilan data, saya menggunakan teknik non-probability sampling atau accidental sampling yang dilakukan secara online melalui Google Form dengan total responden sebanyak 30 orang. Teknik analisa data yang saya lakukan yaitu teknik korelasi dan menggunakan software Jamovi. Di sini hasil uji validitas dan reliabilitas skala 1, yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas the self-compassion scale dengan Kronberg alpha 0,829 yang diketahui bahwa terdapat keseluruhan item yaitu 26 dan 9 item yang dinyatakan tidak valid. Lalu untuk skala kedua atau skala loneliness, hasil uji validitas dan reliabilitas pada UCLA Loneliness Scale dengan Kronberg alpha 0,881 yang diketahui bahwa terdapat keseluruhan item yaitu 20 dan 3 item yang dinyatakan tidak valid. Lalu untuk hasil uji korelasi, hasil hipotesis menunjukkan hasil nilai koefisien korelasi loneliness sebesar signifikan minus 0,560 dan p-value kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-compassion dan loneliness pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Kesimpulannya, semakin tinggi self-compassion, maka semakin rendah loneliness pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Dan sebaliknya, semakin rendah self-compassion, maka semakin tinggi loneliness pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.